Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan mempelajari materi tentang perdagangan internasional. Sebelum memulai materinya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan nama lengkap saya Maria Christina Boga Azim, biasa dipanggil Tim. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores, semester 3. Yang pertama, kita belajar tentang pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Adapun contoh perdagangan internasional, yang pertama impor. Impor adalah suatu kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Impor biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang yang langka atau jarang diproduksi di pasar lokal. Contohnya, Indonesia sangat tergantung pada impor gandum dari negara-negara yang kaya akan komoditas tersebut untuk selanjutnya dijadikan bahan pangan seperti tepung terigu. Kebutuhan tepung terigu di Indonesia sangat besar, akan tetapi di Indonesia sendiri adalah negara yang sulit ditumbuhi oleh tanaman gandum. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tepung terigu yang juga dijadikan bahan baku dalam berbagai jenis makanan, pemerintah Indonesia mengimpor kebutuhan gandum dari banyak negara penghasil gandum seperti Australia dan Rusia. Ekspor adalah aktivitas jual barang atau jasa ke luar negeri. Ekspor tersebut dilakukan karena memang ada pemerintahan dari Jepang dan Singapura yang termasuk ke dalam jajaran negara dengan sumber daya alam minyak bumi rendah sehingga membutuhkan pasokan dari negara kita. Selain dilakukan oleh negara, ekspor juga bisa dilakukan oleh masyarakat biasa yang memiliki usaha baik berupa produk barang atau jasa. Misalnya petani buah-buahan atau sayuran yang sudah memiliki buyer di luar negeri kemudian bisa melakukan ekspor buah tersebut ke negara lain yang sesuai transaksi dengan buyer selaku penerima yang ada di negara tujuan. Adapun kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan yang dilakukan suatu negara yang berupa tindakan atau peraturan yang mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung terhadap struktur, komposisi, dan alat perdagangan internasional. Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang pertama, melindungi kepentingan ekonomi nasional. Yang kedua, melindungi kepentingan industri di dalam negeri. Dan yang ketiga, melindungi lapangan kerja. Keempat, menjaga stabilitas dan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Dan yang kelima, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. Macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, tarif. Yang kedua, subsidi ekspor. Dan yang ketiga, pengendalian pemerintahan. Yang pertama, tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang impor. Yang kedua, subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual ke luar negeri. Dan yang ketiga, pengendalian pemerintahan adalah pembelian oleh pemerintahan atau perusahaan yang diatur secara ketat dapat diarahkan kepada barang yang diproduksi di dalam negeri meskipun barang tersebut lebih mahal daripada yang diimpor. Yang berikut teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak, dan yang kedua, teori keunggulan kooperatif. Teori keunggulan mutlak menjelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara. Yang kedua, teori keunggulan kooperatif adalah suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Ciri-ciri perdagangan internasional. Yang pertama,
menggunakan mata uang yang disepakati. Yang kedua, memiliki lingkup yang lebih luas, tidak mengenal batas negara. Ciri-ciri dampak positif perdagangan internasional. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menjadi sumber devisa negara. Dan yang ketiga, menambah lapangan kerja. Dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama, produk lokal asli buatan dalam negeri mengalami penurunan. Yang kedua, industri kecil sulit untuk bersaing. Dampak negatif perdagangan internasional. Jadi baik adik-adik, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Sekian dan terima kasih.